yang bisa diperkarakan 2017 karena kita sudah bergerak dari 2001. Betul-betul. Ini kalau nggak salah di KB ini ada surat dari Dinas bahwa akan memperluas kan itu ya kita mulai ya. Alhamdulillah kita mohon saya Budi di sana untuk mengawasi ya, jangan sampai diserobot. Alhamdulillah kita sudah dari dulu sudah menguasai fisik. Kalau yang lain seperti yang di bawah itu kan dikuasai oleh lain. Tapi anu kanang ayam masih baraya urang, kita tim awal. Jadi sebetulnya udah tahu gitu ya keluarga kita ini. Iya, walukan itu kan. Nah itu yang tahu awal sebelum apa? Pak Cetoha sudah tahu lokasi di sana, tapi nggak diurus, nggak diurus itu kan orang tua juga ya. Apa, mulai bergerak dari 97, kan hanya punya kekuatan dari Pak Cetoha, tidak punya letter saya, tidak punya titip. Nah itu kan alhamdulillah terkait kedinasan waktu itu Bapak PKDL. Alhamdulillah dapat letter saya itu dengan dikikir TPCT bukan CAA 3,5 juta waktu itu. Nah, itu kan menguatkan karena berhitungnya begini, kita ini kan pernah waktu pertama urang tengesa, urang tengabiayaan, iyalah mau dihitung sekian miliar. Itu kan diusulkan kan 4 ke orang tua yang masih ada. Ini biaya operasionalnya segini. Nah diterima gitu. Karena saya tuh gratis itunya enak. Kesininya pertama kali membedah itu kita bikin bangun banyak dengan almarhum. Jadi nah di sana sudah mulai masyarakat tahu. Iya, itu 100 juta ada. Jadi waktu itu riwayat ya. Nah, terus ke sininya kita bongkar makam itu seizin mereka juga. Kebetulan ada kekuatan dari Pak Bupati Hatta. Pak Hatta supaya memindahkan makam-makam itu. Iya, jadi bahwa itu bukan makam Bapak waktu itu sama-sama dengan Pak Hatta di Persikap. Jadi alhamdulillah itu diberi kemudahan. Nah setelah itu ya mulai dari Lurah Hatta, nah mulai agak mempersulit. Jadi malah nyuruh ke Bapak langsung aja Pak ke pengadilan. Kayak sahan perkara kita nggak ada gitu ya yang memperkarakan Bapak. Bapak mah jalan. Nah, makanya mulai dibuka fisik kuasai. Makanya bukan jual beli waktu itu. Jadi itu investasi keluarga untuk penguasaan fisik. Di mana ya tanah 800.000 dan mulai ya. Nah ini pertama kali modal awal dari Mamat. Waktu itu kan sebetulnya Bapak sudah kerjasama dengan Cipaganti. Itu mau dijadikan perumahan Cipaganti itu, Yayasan Cipaganti. Nah, iya sebelum di sini. Nah, Cipaganti, kenapa udah invest betul 20 juta?
Cipaganti itu nggak boleh terbongkar korupsi. Dari situ berhentinya Cipaganti. Korupsi saya Cipaganti. Bapak kembalikan uang kan 20 juta. Ada tuh bukti. Karena kita didudukan kuamat ya saja orang Cipaganti. Ini kebetulan ayah rezeki ya bayar kembali ke itu riwayat awal. Nah kesininya memang sampai waktu lah hidup Bapak mau di demo ya oleh anak DPR dengan pasukan pasar itu. Nah, Pak Sodi itu kan di mediasi di kelurahan Bapak kelas data silakan. Kalau memang ada data yang lebih dari ini, Bapak tidak akan melanjutkan. Nah itu di kelurahan patah. Pak ada suratnya dari menyantungkan DPR kalau masyarakat hadir. Nah, terus kita ke aset. Aset masih lain kan? Nah, di aset juga waktu itu bukan hal yang mudah. Kita di aset itu tetap aset belum mengakui waktu itu. Nah, 2 kali. Lucu gitu ya. Kalau mereka tahu bahwa ini agak curiga ke kita, tapi manggil kita pemilik tanah. Lucu gitu. Jadi, pada saat Balindo itu ada jasanya Pak Mahmud yayasan. Nah, mulai terbukanya tanah itu ada harawas di Pak Mahmud ke apa? Makanya diberi 20 rumah. Itu jasa itu waktu Pak Uruk mana jadi panitia pembangunan masjid. Cuma masjid lah waktu itu. Nah, jadi dari sana berjalan. Nah, di tengah perjalanan memang kan tidak selalu mulus. Ini supaya diketahui aja. Saat itu kan sudah mulai kita bedah ya. Pokoknya ayat tuh. Waktu kita ngababat pakai kaos keluarga besar di ini. Ngababat lah. Apa itu semua dibabat di sana. Nah di sana juga sudah ada mulai saya kelompok saya dirinya udah Cipaisan agak menggugah tanah itu. Dude, Mangsa juga sampai kan waktu itu di mediasi di kecamatan. Iya, Saprudin kan. Terus saya mau hadir bukan pengacara diusir ya kurang. Tidak ada ya, kepentingan. Kelihatan lemah mereka. Hanya mereka punya gambaran kita tidak tercatat di kecamatan. Bukan tidak tercatat, ada yang nyobek. Padahal waktu Lindu, waktu ya, Bapak bawa letter set dari KDR diberikan, dan nggak punya kan dulu. Mungkin ayah di Pakemitan, tapi waktu itu dimakarkan di Pakemitan. Bapak tahu lah ada oknum yang membawa letter set itu. Sahak, orang rumah sakit. Memen. Itu yang memen oknum. Ya, jadi mereka jual beli letter set informasi itu memen. Minta itu waktu itu memen minta ditugaskan ada tahu kenapa. Jadi kita juga keluarga mampu, makanya keluarga bergerak. Nah, di perjalanan ini ada lagi kasus-kasus ya, selain Dude, terus ada yang perlu dihadapi. Sehingga almarhum nyodorkan pengacara-pengacara. Nah, dilihat perjalanannya ya nggak tuntas gitu. Pengacara dari
yang disadarkan oleh usia. Terus waktu jadi kan pengacara siapa? Waktu jadi itu juga kapasitas. Nah ini diperkenalkan Jo itu dengan Bapak sekarang di Gapura. Jadi satu uh, punya kegiatan di Gapura. Gapura itu lembaga yang bergerak di bidang jasa. Badan hukum ini menangani hukum, terus pertanian. Jadi itu kerjasamanya dengan PBNU nasional. Makanya barusan itu di horizon itu tingkat nasional pertemuan PBNU hanya jadi Mulyadina hadir ada acara. Jadi sekali lagi Pak Lurah ya ada salabur aja ngaturkan mohon. Nah sekarang kan ini semua ya, walaupun Bapak menunjuk pengacara ini terdepan, perlu informasi-informasi yang akurat dan perlu nanti dukungan moral ya, seperti kesaksian, bantahan. Nah, ini kan sebetulnya bisa dikerjakan sendiri. Nah, jadi jangan sampai nanti kita terpecah belah, gitu ya. Terpecah belah. Ada hikmah di belakang yang pertama kan di rumahnya itu, kamu kira-kira ya mata pecah belah, kira rumahnya disesuaikan better set. Tapi kita punya keyakinan bahwa semua keluarga pada saat itu setuju bahwa kalau ini milik kita perjuangkan, kalau bukan ya ada kurang teh yang ngaji gitu ya. Tanah sak kecuk pacul ge maka itu dosana gitu. Jadi makanya itu menjadi motivasi untuk bergerak. Dan kenapa sampai tertutup yang pertama ini menghindari fitnah, Pak, karena waktu Bapak sendirian itu fitnah bukan dari yang tiga keluarga lainnya, dari internal sendiri, dari keluarga Jarkasi itu ada yang haus paros lihat kamu semua. Padahal kita invest keluarga, bukan jual beli. Nah ada lagi nanti ini tolonglah nanti kita sikapi semua. Dan kuasa tunggal itu semua tahu waktu di Wabiyun semua merujuk ke di perjalanan. Nah ini kenapa Denny Waoma bikin kelompok kuasa ke Denny dengan ke Denny. Ada surat kuasanya. Jadi ditandatangan oleh Pak Oma. Ngerti lah ya. Kalau Pak Omanya tidak mungkin. Tapi ini perbuatan Denny. Nah, sehingga pada saat itu ini perlu diketahui. Denny kerjasama dengan Sadewa. Ujung-ujung muncul pelepasan tanah 20 tumat dengan uang 500 juta. Kemana 500 juta? Iya kan, pokoknya masih jalan. Terus kuasa masih ada. Nah ini jadi kita perlu bebenah di dalam sauyunan gitu. Lamun udah rezeki nama tinggal itu pakai obat, udah beres. Gitu. Ada hari di Cimahi mah sudah percaya gitu ya, ada kasari dipercaya hari ini ke keluarga. Nah itu untuk sebetulnya munculnya menghindari fitnah ya Pak. Nah di perjalanan, nah ini harus satu pintu gini. Dulu pengukuran itu terjadi sampai 4 kali biaya keluar semua. Pengukuran unggul. Terus tiang kami. Terus pengukuran juga. Itu pengukuran unggul biaya semua.
Jadi pemborosan itu. Ya iya, pengukuran kan ada yang kurang diterima, sedangkan pengukuran orang utuh semua diinventarisir itu gitu ya. Kemudian yang lainnya dulu teh eta sudah digambar teh bagus gitu ya, lokasi teh sudah perumahan teh iya, dari sekolah teh jalan teh lurus, ini rumah-rumah teratur. Nah kesininya kan jadi balukak balekok gitu ya. Jalan raya sakit kan jadi iya ya sekolah kan. Tuh jadi ya alhamdulillahnya bahwa keturunan Haji Rafi'i almarhum sudah menempati itu. Sehingga rata berterima kasih, mensyukuri dalam yang punya di Cimahi pindah ke dia. Tapi tidak di Cimahi. Itu mah itulah gambaran. Nah sekarang Jo, ya, jadi supaya satu pintu itu dibantu oleh Pak Karna, oleh semua tadi. Jadi supaya koordinasi terus efektif efisien. Tidak seperti tadi surat ukur 4 kali biaya nggak ada hasilnya. Iya. Karena pertama waktu saya ketipu di situ saya besar nih. Kalau orang BPN kan keluar uang juga. Terus waktu Yustian ngukur. Jadi, nah sekarang satu pintu supaya jelas gitu. Kita ada yang perlu dihadapi. Sekarang mah dengan uang, bukan dengan keluarga. Dengan uang ini nanti ini kan perlu mediasi dengan Polda, tingkat kecamatan, ya perlu dana. Ya itu kan kumaha saja tanggung jawab si ibu kata aja ahli waris atap mana itu kan di sananya atas nama anak ahli warisnya panggil. Jadi kan ahli warisnya anak. Siapa yang bertanggung jawab? Dia harus bertanggung jawabkan. Jadi kita tetap optimis ya bahwa ini perjuangan ini harus lanjut dan Nurung gimana sudah ngisi ya bisa robot termasuk lo iya ya jadi nama orang lain putrana dari jadinya menjadi nama orang lain padahal lupa isar kan namanya orang lain. Nah itu PTSL ya di Iwan jadi itu nama Faisal. Jadi nanti langkah kita ini akan menuntaskan induk baik karena Budi semua langkah kita dapat dulu induk nanti siapa yang mau menghambat induk ini kita sudah punya waktu punya dokumen dari dulu punya kekuatan jadi semua sudah punya fondasi kuat tinggal satu pintu terus nanti ya itu jangan sampai angka colongan jujuk 500 juta oke pertanyakan oleh semua 500 juta ini namanya padahal waktu hari itu Yustian gerak Bapak masih gerak ya. Kenapa Dedi dengan surat kuasa dari Waoma dengan Dedi dikuasakan tanpa sepengetahuan nggak koordinasi. Nah, karena waktu itu Waoma ngapling kan itu. Waoma ngapling. Nah, ya. Kan itu bagi Cimahi dan dia ya percaya kan dia intinya mah akan tanda tangan
Kalau ada saksi 2 orang, ditandatangan kan. Tapi riwayatnya gitu. Kan evaluasi. Evaluasi mah bagaimana nanti kita tanyakan semua. Dipakai naon 500 ya. Nah, ternyata kan iya ke sama seperti surat ukur. Padahal orang sudah tuntas di zamannya, sudah dilegalisir. Dan ini kadinya nih bikin nih. Jadi alasannya teh kadinya. Terus biaya apa lah, nggak tahu ya. Itu mah nanti kita musyawarah. Karena menyangkut tanggung jawab moral, itu semua tersentral di kuasa ahli waris. Tapi kan selama ini diberi kebebasan, aset, sok, dana, kudu ditandatangan ku Cimahi, asal aya di tim pertama minimal aset ngabarkeun ada tanda tangan yang lain. Nanti nyusul di tanda tangan. Hampir semua. Jadi sebetulnya mah Cimahi mah terima dari. Jadi itu kan Iwan. Itu pribadi Iwan. Nah karena waktu itu Faisal ya supaya itu Iwan. Jadi nu Iwan, adanya nu dikatakan kenyataannya di nama orang lain. Nah itulah karena PR juga, ya PR pengacara. Jadi kita harus kompak. Dari kita mah tidak pernah bertanggalan, tidak ada. Hanya trik-trik kecil malah, ya. Daki Yustian merenya sampai kan itu kan dia wanu marangan tapi kan anu si gening dikorbankan kata PAW termasuk. Oh itu motor. Ya motor aja. Motor itu atur lah. Jadi itu jadi kita evaluasi itu. Sertifikat kan bukan sekolah aja, bukan sekolah ya. Jadi ini kita ditanya ada 3 subjek yang bikin juga agak sedikit pusing kepala waktu di BPN ini. Karena yang dibawa kan cuma bukti pengadilan agama bahwa pernyataan anak-anaknya, turun-turunannya itu kan sah pengadilan agama dengan bangganya dibawa. Nah dipertanyakan lagi punya sekolah secara data sekolah tidak valid alias tidak terdaftar karena nomor seri ini tidak ada cap dan lain-lain kurang kelengkapan aspal saya bilang. Tapi kan curiga juga kenapa yang selama ini sekolah mau ditutup kan ya sama seperti ya kan mau tutup sekolah itu. Nah pertanyaannya cuma satu, dasar sekolah itu dapat dana BOS, dapat tunjangan TPP itu dari mana kalau nggak ada surat-surat lengkap? Ketemuin kepala sekolahnya, ketemuin komitenya, ketemuin wakil kepala sekolah, turun lah ini jaminan dia sudah terima sama dia kalau dia cuma minjem untuk komputasi diberikan sama ibu. Nah pas di dua surat ini sebagai dasar buktinya. Nah di surat itu didapatkan 2 surat tahun 93 dan tahun 2017 pengadaan untuk sertifikat gitu. Nah di sini peta yang dia dapat dari Om tadi itu sama peta di sini ada 3 warna Om. Yang oranye sudah bersertifikat, yang hijau itu kawasan negara. Yang sekarang kalau peta hijau itu berarti yayasan Om, dari yayasan ke bawah. Nah kalau yang nggak ada peta warnanya nih Om, itu tanah milik adat. Itu pas batas rumah Om berarti tuh. Nah yang di Om Ahmad itu masuk tuh aman. Nah yang milik negara itu yang ini Om, yang hijau. Yang biru itu berarti milik adat, dikuasai oleh adat alias kelurahan. Maka dia pengen ketemu lagi sama Bu Lurah itu kenapa dia menguasai dan sekarang Om ini dasarnya dari mana Om?
BPN nggak bisa buka lagi. Mereka udah mengeluarkan ini. Nah, di sini Om, sebelah rumah Om tuh yang ada warung, berjejer warung. Nah, itu tanah adat Om. Masuknya tidak ada warna. Nah, yang oranye gede ini Om, sebagian separuh oranye ini, yang bagian belakang yang di sini tertulis namanya Wahyu Om. Wahyu sama sebelahnya yang ini siapa nih Om? Yang bercoret. Nah, sebelahnya ini Om ya. Ini coret namanya nih Om. Yuke. Nah, kesini nih Om. L kayak gini nih Om. Itu atas nama Ati. Ini di peta juga jelas Om. Di sini nih. Di peta sini nih Om. Ada garisnya. Ati. Nah, yang barisan sini nih Om. Dari sini ke sini. Yang ada nama Faisal. Anaknya Om ya. Nah, itu nama Nana Supiana. Dan semua keterangan yang kuning ini Om. Narasumber Nana Supiana. Siapa dia Om? Makanya sempat nanya kan ke Om kan, kenapa dia telepon buru-buru? Semua aja teleponin Om, bukan Om doang semua. Tapi selama ada pembangunan di sana udah tahu berapa yang namanya di sana atau namanya Nah, aneh. Kecolongannya kita itu orang pas Om ngurus tuh dia kecolong, hebat dong, masuknya tuh Om. Itu terbukti di sini Om, surat sertifikat ini. Diisi tanggal berapa, daftar isian. Surat keputusannya lebih dulu surat keputusan daripada daftar isian. Di mana Om surat ukur bisa keluar satu hari yang sama dengan surat ini? Itu nggak bakal ada Om. Nah, ini bukti nih Om. Maka dia berani kuat ke distrik kemarin. Dia ajak mediasi pertama sama mediasi kedua di distrik terkait alhamdulillahnya Om, kepala sekolah yang sekarang keren. Yang sekarang keren, kooperatif, meskipun baru hari keempat ibunya meninggal, kooperatif, datang langsung beserta bapak komitenya Pak Jamal. Dia diimingin sama dia jalan aspal. Soalnya bagi dia nggak layak Om. SD jalannya cuma selebar 1 meter kurang. Maka dia minta ke Pak Nunu, Om, dilebarin dikit. Oh. Nah, sempatnya waktu didatangin Pak Camat untuk konfirmasi ke distrik kan butuh tanda tangan camat. Pas hujan-hujan itu tuh Om. Nah, kenapa minta ke saya? Karena Bu Lurah sudah memblok HP Jo. HP Jo diblok. Dia tanya sekur. Ya dia bilang cuma satu Om. Dia cuma satu. Kalau kooperatif dia support kayak sekolah kooperatif. Dia langsung minta pengajuan ke Pak Nunu, Om izin sekolahnya nggak layak Om, jalan 1 meter, minimal ukuran mobil 4 meter, nggak layak Om. Apalagi kan Om di dunia pendidikan ASN, nggak layak Om. Nah, diminta ke Om di ACC, ntar diundingin keluarga, Jo 4 meter kok bisa lebih dikit, masuk Om. Alhamdulillah luas tuh Om kan, lulus di situ. Nah ini yang aneh Om, kenapa nama orang yang bukan keluarga yang ada di 2 hari 2 malam Om baca bukti pengadilan nggak ada sama sekali Om, zong. Sampai dia nanya Faisal siapa, dia tanya si Om Faisal siapa, anaknya Om Teddy, kenapa namanya Nana? Itu selama ada pembangunan dan lainnya tidak pernah banyak semua kita. Nah, bagian namanya yang ada fundament apa namanya? Batu-bata merah. Tadi kemarin dia lihat ada batu-bata merah. Itu kan Bu Yuke. Batu-batanya Bu Yuke itu tanah milik adat Om. Semua dikuasai. Dia taruhin ID card dia sebagai pengacara untuk ambil ini. Nah, makanya penasaran Om. Ini kenapa bisa? Ini Om, yang petakan ini nih. Petakan ini. Ini dong, yang Yuke yang paling bawah, yang dekat batas jalan, Om. Yang tikungan itu tuh. Nah, kenapa milik adat? Nah, yang di sini miliknya Ati, batas kontrakan Om. Jadi rumah tanah bodong boleh jadi yang mana? Nah, rumahnya Om Mamat dibilang tanah milik negara apa? Tanah milik adat. Tanah milik adat. Kalau yang di Bu Yuka, soalnya tanah milik negara. Tanahnya si rumahnya Mamat kan berbatas dengan Pati Ayah Suhan ya. Nah itu tanah milik adat.
Nah yang di sebelahnya dikuasai sama negara, hijau semuanya, yayasan udah dimasukin ke apa namanya pemerintahan om, dikuasai pemerintahan. Mungkin yang namanya apa namanya kayak yayasan gitu kan, disdik apa dinas itu. Kenapa itu bisa terjadi om? Kecolongannya om itu parah. Jadi jujuran aja. Maka pas kita kemarin, nanti Jo coba dicek lagi. Maka dia minta Pak Muhammad keliling, minta temenin sama Pak Agus yang security, dikelilingin sama dia, minta temenin. Buktinya tidak sesuai dengan yang ada di sini om. Maka juga pas dibawa Pak Nunu ke BPN, om dengar sendiri ke ruang dalam, beraudiensi lah Pak Nunu sana. Akhirnya Pak Nunu sakit kepala pas dengar nama yang baru 11. Yang namanya seharusnya begitu om. Nah, sesuai dengan yang kita punya. ya, jadi mereka Tapi udah kalau lihat begini, seolah udah dibagi. gitu ya. Iya. Ada tanah. Di sini udah tertulis om, NIB. Udah ada NIB-nya. Nomor induk berlakunya udah ada. Dan sertifikat Oh, makanya beliau mau gugat ke disdik, insya Allah om, kalau nggak ada halangan dan cepat. Betul. 2515. harusnya sama. Iya. Di sini juga cantum. Yang luas itu di 8.000 kita semuanya aturannya. Cuma di sisi sekolah ini udah ngambil 1198. Oh ini mah khusus sekolah ya? Sekolah doang. Ya, kenapa dia rebut ini om? Itu sebagai dasar dia untuk menggugat si pemerintah. Karena kelurahan sudah tidak kooperatif, tidak memberikan apapun. Sempat Bu Seklur ada di videonya om. Seklur tidak mengakui tanda tangan dia. Kalau dia bilang lupa, kalau poho dia wajar om usia. Dia memaklumin kalau aduh saya lupa, nah, wajar usia, dia maklumin. Tapi nah yang sekarang jadi lurah, ibu itu, nah Bu Heni mengakuinya bilang apa om? Tidak ada saya menandatangani. Dia goper suratnya langsung. Kan cepat sama ibu saya itu. Kalau yang ini, Iya, tangannya waktu jadi sah. ya, dia mengakui dia waktu jadi staf, kalau dia bilang lupa, dia maklumin. Berarti stafnya bukan staf Tribunal Pak itu. Maka dia bilang pas ke kecamatan, dia undang, Pak, staf kelurahan Bapak sendiri, kelurahan Bapak tidak kooperatif dengan saya. Jadi jangan salahkan saya. Sempat dia ngomong terakhir ke Bu Lurah, pas itu jam 2 siang dia udah tutup pintunya. Itu nunggu 1,5 jam dia keluar. Saya dulu ya. Nah, ini saya belum ngobrol saya dengan kenapa? Sibuk ya. Ngomong gugur dapat karena. Nah, di situ om, tumbalnya om Karna. Jujur aja nih om, tumbalnya om Karna. Cuma di kemarin di depan Ibu Seklur yang sebenarnya karena itu hanya bisa mengetahui dan mengesahkan. Yang mengetahui itu harusnya Seklur menurut Perda. Ya, cuma mulai ke lurah karena tadi itu kan ya dikenakan gue jajak tuh kakak Salamur dikasih ya kemarin kan dia teh ningali gerak aman tegang waktu itu sampai nawarkan kan aman kita ada yang membuka kan dasarnya itu Minta waktu kepada dia. Sempat di sini si Bu Lurah itu pas dia nggak nemuin di 1,5 jam, akhirnya dia mau dari ruangan Seklur mau
ke ruang sebelah memaksa karena hari udah hujan banget jadi parah banget musim hujan. Dia mau nyampe sebelah dia keluar akhirnya mau keluar itu pun nggak nyampe 15 menit kurang lebih. Jadi tanya ini benar bukan? Nah ini dasar-dasar saya kenapa saya lama? Dia keluarga saya kenapa lama urusan ini? Ternyata dia nggak mau nyebutin kalau udah ada ini om. Dia yang bilang dia nggak mau nyebutin ini ada. Dia sengaja ngambil ini secara diam-diam om. Itu dari kelurahan. Di luar kelurahan diambil dia. Bukan orang yang ngasih kan? Bukan. Diambil dia. Melalui asisten dalam. Dibayar gede. Kan dia teh sebetulnya ada ya, di setelah kan waktu lurah setelah Kemarin pas operasional ngomong. ada pak Waduh, ikut dia ada yang baju hitam dan sekarang bajunya abu-abu teh. Apa sih ini terjadi? Baju hitam, abu-abu warnanya hitam, bajunya abu-abu. Tahu dia bagian apa? Jadi nggak nomor rekening berapa? Saya cuma minta itu doang. Tidak, terus saya juga. Alhamdulillah dia mau dibayar, sedekah. Dia turun hari ini bro ini bukan. Nah yang selama ini menghalangi om itu berarti coba lah pada saat saya masih aktif gue ini nyabuk bakar pak masalah kecil kadang-kadang gue aja kecil pak kan kata aku akan bargaining dengan ini pak akan bargaining ini juga gimana ya sumber pak kan pasti aku lihat bapak kasih money tadi dan buat dia nah ya iya banyak soal korelasinya di mana gitu aku udah buka ini om file ini gimana pertanyakan dia bilang coba berkas yang sebelah pak geologi berapa lama itu rumah tempat Bulura cuma satu dia masih tahu satu doang om dia nggak ngajak apapun cuma dia masih ingetin doang om nasi padang 13.000 itu lebih enak pada nasi cadong gitu doang om kooperatif sama Jo ditutupin bantuin Jo di sini Jo bilang satu Jo jujur bahasa Sunda juga lancar om dia cuma ngerti cuma nggak bisa ngomong dia mah jujuran aja dan kedua itu kan tahu wilayah om keliling kalau om Budi lagi kemarin sehat jadi sakit ya pusing om pergi sekarang nah yang begini ada yang juga begini ada pangan hampir ketok pintu di depan om udah nggak kedengeran ini ini kekuatan surat ini sebetulnya sudah dipatahkan. Nah dipatahkan lah. Sudah dipatahkan dengan kesaksian Jatman. Waktu Parido mau menyertifikasi sudah menyatakan bahwa itu bukan tanah negara. Jadi Lurah Heri, Pak Heri menyatakan bahwa itu bukan tanah negara. Ia mah masih dianggap makhluk. Tapi dianggap kekuatan bodoh aja mana. So, akhirnya sudah beberapa kekuatan memang ada ini. Tanah apa sih rumah om itu mau tidak mau kalau misalkan aneh kata nih om yayasan sebelah kan udah dekat dia kan dilindungi sama dinas dinsos dinas sosial aneh kata di pengen pengembangan mau bisa diambil karena lahan yang mereka yang masuk bentaran tuan kan gila aja dong coba pikir om Riwayatnya ada ketidaktahuan ulah dulu setelah sampai aput karena mereka mengatakan itu karena kuburan anggapannya masih wajar ini surat hanya berlaku pada saat dibantai waktu Parido sudah tidak berlaku surat ini sekarang aja ini surat kalau mau tapi Isdik megang kuatnya ini om mana Isdik yang 2017 Isdik membuatkan itu nah sempat juga kemarin mediasi maka dibilang insya Allah om masalah yang untuk sekolah SD insya Allah secepatnya kelar yang ribetnya yang ini doang om ini oknumnya kan Nana Suryana oknumnya ya Nana Suryana
Jadi bandai sama keterangan-keterangan ini termasuk warga. Ini dibantah. Jadi dua surat sekarang ini, itu nggak mengakui warga om. dua surat ini Warganya itu dianggap nggak ada. begini. Omongan itu tuangkan di Nah, jadi format apa? Siap. Tuangkan. Nanti mereka mau berurusan dengan kepala baru atau dengan mana? Nah, kan itu dia mau panggil guru lah ya sekarang Bu Heni itu dengan keterangan dia menganggap warna yang di zaman pertama itu katanya nggak dianggap basah. Pertanyaannya cuma satu, ya udah buktikan pengadilan Polda, dituduh di Polda, udah keterangan itu aja. Ya, Karena dia dilindungi om secara sistem, dia dilindungi om nih. Atas pengetahuan om, dia dilindungi om. Karena itu warnanya om, di masanya om kan itu. Nah, dia dilindungi om. Cuma ditanya baik, ibu mau bantu apa enggak? Kalau nggak mau bantu, ya udah siap aja. Nasi kandung tuh nggak enak om. Dia cuma ngasih tahu itu aja. Jadi kunci om ibu anak ini di warning Udah 2 kali. sudah di quality warning. Udah 2 kali warning. Jadi Polda. jadi finishingnya kesimpulan di silakan kalau konteksnya seperti itu. mau Kapolda mana? Makanya dia bilang persiapan om. Jangan-jangan gini Pak coba sekali. Dia udah somasi om. Udah somasi 2 kali. Dia pakai Gojek kemarin ya. Gojek 2 kali nggak digarapin, nggak ditanggapin. Jadi anggapan baru buruan ya nama dia masih berlaku. Satu Memang belum dibantai oleh kita. karena belum dibantai. Jadi anggapan Tahu kan kita kecolongan. nanti ya keterangan di Lampung, ke Lurah di Lampung desa. Lurah kita menyatakan bahwa ini ya pembangunan itu mulai dari tahun 80 masih batu. Itu juga yang ini mah masih batu. Tapi yang ini mah perlu diperkarakan. Makanya yayasan tidak itu minta ditemuin, ayo ngobrol bareng sama si Rafi. Rafi ya. Menurut yayasan jadi jatuh. Ya, Rafi. Paling Nggak mau ada om. suratnya kekuatan. Di telepon nggak ngangkat itu tuh. Yuk kasih cuma satu. Audiensi dulu. Audiensi dulu udah. Ini maksudnya cuma bantu Jo aja ngomong iya nggak tahu itu doang. Itu doang. Dia kan sebagai tetangga tuh ya. Lalu aja. Nah, saya nggak tahu itu zaman engkong saya. Audiensi. Mau mediasi, Kalau mediasi baru nego. kalau mereka ada, langsung. Bukan dalam kasus kan. Oh, udah kontraknya udah tarik. Pak Joy, ini kan kalau istilahnya organisasi kita tadi kan jawabannya ya seperti itu bisa langsung buat baru cegah salah Biasa. tapi kan oke jangan dulu misalnya gitu ya kita masih ada toleransi dan kekeluargaan. Nah, apakah untuk kedepannya ada momen sekali lagi Pak dia Lurah ada saya ada Bu Heni ada Pengen seperti itu. saya ada ini ada jelas ada yang Bu Heni harus ada wajib ada Malah rencana dia orang Pak Bu Ati wajib ada Semua. guru Di online lagi. mohon Pak nah, setelah itu digiring masih deadlock aja jadi ini jadinya kalau kita upayakan Om Joy harus bersabar sedikit untuk tadi menginventarisir ya pemahaman yang keliru barangkali di sana mereka juga bisa ada menyadari dan lain sebagainya ya tentang kegelapan dan lain sebagainya seandainya kita diri dulu kalau itu terus mental baru Pak itu kan kurang deh frontal deh ya jadi kasih keluaran dulu ya Pak ya Itu tuh sudah ke arah sana. nah bapak pasti nanti nyaman Mau mereka hadir. kalau nggak ada dia udah dipaksa. Jangan. Jadi siap-siap om. Dari sekarang ya om. Jangan surat ini. Ya, jangan lihat surat ini sertifikatnya bisa digugurkan. betul Ini surat 11 orangnya om. surat di Kalau dalam. kata di sini 11 orang juga atau siapa bukan ada Nana ada si Atli yang lain itu siapa Jainal itu siapa nggak tahu nggak ada nama keluarga siapa nama Jainal siapa Kalau mana nama benar. Orang kemot. tapi semua keterangannya Ya, sini dulu. dari itu Ya, sudah ahli warisnya saya ahli waris nah mau menghadiri dia.
dan di sana tuh garis miringnya Ati Roswati ini kepala sekolah pertamanya. Paling gua aku yang di ayah yang masih Masih itu. kalau nanak ada ya? Lu hati ya manu akhir hidup Tapi dari datangan Pak. hari buat kita terus pensiunan. Udah 2 kali dia datengin rumahnya. Rumahnya itu yang ada di Garut itu loh. Jaga deh. Iya, berarti Pangkalan angkot yang kalau mobil Garut tuh. Kalau dari Ujung Baru tuh kan kita ke kanan kan arah Bandung. Dia arah ke kiri lurus terus sampai Pertigaan Gede. Ada Garut. Ada bus angkot elok. Nah itu ada masjid satu. Pas belokan itu. Ada masjid satu di belakang masjid persis tuh rumahnya dia. Iya. apakah Bu Ati sehariannya dari sini desa? Katanya gitu. Dia sama mantannya yang waktu dua. Nah, kalau sehariannya dari situ perlu datangin tim saya itu. Makanya bilang jangan jadi Saya Pak, iya pemahamannya ya. Tapi kayak dia pernah kan itu dia Bu Ati. Dapat dikenal. Urus kepala sekolahnya. Ada Pak kepala sekolah pamitnya, kepala sekolah SD. Pilih pamitnya kan Patina, Jonghok yuk. Dia pasti kenal aja. Apa itu ini ada? Itu anak kamu kan ahli waris sekolah. Iya, sebagai ahli waris. Dia berani ngaku narasumber tuh. Gila. Ya, dan panggilan Pak didikan awal temuin dulu Bu Adi dan istri panah dua saja tuh didikan awal. Makanya dia masih mengalami. Klarifikasi. Soalnya kita butuh untuk memblokiran ini Om, kita butuh dari surat Polda. Karena yang melapor lebih dari 3 sertifikat di dalam satu tanah. Gimana kita membagi rata keluarga Om? Rata keluarga kalau ininya dikuasai orang lain. Makanya yang panggil itu 11 orang yang 17 jumlahnya, 11 yang baru ditahu namanya. Cuma karena kemarin kondisi dari ahli waris ada yang masuk di situ. nggak ada Om. Sekalinya pun tanahnya kotak warnanya biru Om. Rumah mama tuh. Rumah Om aja nggak dari kadang warnanya. Semua Gimana dikeluarkan. cara membedain? Kecuali mungkin itu udah ada. Saya tahun berapa dibangun ya belum. Udah dibangun rumahnya belum dia. Iya mah ngabubu surat iya. Padahal suratnya gugur. Di perjalanan juga Tahun berapa ini kan ini udah dibangun ya tahun berapa? Semua 2017 Om. Iya, saya kan udah sebelum dibangun saya. waktu Oh dia bisa. waktu PTSL itu. Ini rumah saya udah dibangun duluan. Kenapa dia bisa? Kan iya mah. Jadi dia kerja ini di atas meja dengan oknum PTSL. Dia mah di atas meja, bukan di lapangan. Kalau di lapangan pasti tahu bangunan sudah ada. Apa semua. Iya. Data itu. Ya, gimana kita mau bagi-bagi ini Om? Induknya yang belum ada dia udah dipecah sama orang pula lagi. Jadi Nah kan siapa yang megang induknya Om? Nah, tanda-tandanya dia sekarang itu 17 orang ini kan dalam satu lingkaran tuh 17 orang Om. Siapa yang megang induknya pertama? Nah, itu berdasarkan narasumber kan Om. Kalau bicaranya narasumber sejenis Om, kuncinya sah menyatakan. Nah dia siapa? dia ada. Kunci bukan. Kenal juga enggak. Kok bisa mengaku-ngaku gitu loh. Dia tuh SD Cijembe dasarnya Om. Ngaku si istrinya ahli waris. Gimana tapi dia Betul. soal perbuatannya emek. Nah, itu biar didikin kok. Dari surat ahli waris mah ada ahli waris mah kan dibikin di kelurahan. Lumayan, nggak bisa aja. Cuma kan nanti nggak Jadi ada yang pertama kemana dulu ini? Kan semua merujuk walaupun ada KL Langkah merujuk pertama semua ambil kepada silakan. ahli waris. Dia mau temuin kemarin sama Pak Agus tuh udah janjiin sama dia temuin anaknya si Nana yang kedua. Nah dia mau mediasi ketemuan. Nah anaknya si Nana itu doang tuh. Kebetulan dia baru CPNS di kecamatan. Oh, dan dulu. Kecamatan kita Ujung Berung. apa nggak tuh? Nah Bu Ros selaku yang seksi pertanahan sama Ibu Pak Lut yang sekarang kecamatan sekarang tidak sudah menyatakan ini tidak ada draftnya dan tidak sah karena nggak ada cap. Dan kebetulan camat zaman itu Om Anunya kakak dari ibunya gitu. Nggak tanda tangannya nggak seperti ini gitu.
pengakuan dia. Mau diulang ke bicaranya. Nah, dia udah terakhir ini. Dia udah mungkin masuk. Kedua, dari sertifikat nih. Di BPN sudah menyatakan ini kita bisa lihat sama-sama. Jelas. Jelas, ya. Ya kan? Nah, ini yang selama ini Ini Om yang gerak ini. terabaikan. Ini terabaikan Om gerak selama ini terabaikan. Berarti kan kalau SD ada berarti kelurahan ada Om. Iya. Nah, dasar kelurahan dari mana? Itu yang dia belum dapat. Kemarin dia pas bayar dia itu cuma ngikatnya sekolah Jadi cuma ngikat nah, dia. kita nyambung sedikit Pak ya. Kan pada saat tahun 2020 kan terbit sertifikat sama SMA tadi. Biar kita tahu aja ya. Nah, itu saya itu sangat mengetahui. Itu yang berinisiasi dan memprakarsai saya tentang dua sertifikat SD Panggung Sari dan kelurahan itu betul-betul murni aset kota. Nah, Abidna Pasena, Abidna Pasena, benar-benar belum jadi. Nah, saya tidak, jadi saya di sini kan sebagai lurah ya Pak ya waktu itu kan dipanggil ke aset, dipanggil ke aset. Jadi rapat koordinasi lah sama banyak. Ngomong slide, Pak, alias slide itu aset secara subjektif mungkin Pak ya, secara subjektif bahwa Pemkot Bandung gaduh aset pelayanan publik dan sekolah, nyata, KPPI dan SD. Dasarnya dari mana? Pemekaran di Kabupaten Bandung kepada Bandung. Ini paling ini banyak pelimpahan wewenang dan kekuasaan pada saat Kota Bandung ada pemekaran wilayah. Nah, yang jadi patokan aset itu, saya cenderung pendirian saya lemah pada saat itu. Karena belum ketemu dengan Rapi ini belum Pak, belum kenal siapa namanya. Belum Pak, belum yang namanya itu Rapi tidak tahu saya. Loh, saya ya Tabayun. Positif thinking Pak ya, udah diklaim bahwa itu tanah kota dan sudah bertahun-tahun semenjak Kabupaten Bandung itu dimanfaatkan oleh kebutuhan nanti Layanan ini untuk SD, ini untuk desa dan kelurahan. Nah, cuman saya gini Pak pada saat itu. Boleh saja Pak saya merekomendasi istilah nama rencana aset Pemkot Bandung kaitannya dengan inventarisir aset. Tapi mohon maaf Pak, saya di sini tidak akan melibatkan anak buah. Saya bilang itu, ya masih ingat saya. Kenapa? Yang menandatangani rekomendasi saya semua orang aset. Itu Pak, orang aset. Biar di kemudian hari takut ada klarifikasi, itu kan banyak kabar yang banyak. Abis itu mimpi asan Pak. Biar orang aset juga, jangan saya jadi bemper di lapangan. Nah, Pak, kita harusnya di aset penyaliran di kami. Saya tidak mau melibatkan anak buah dalam hal ini. Oke, karena ini yang punya inisiatif untuk istilahnya menginventarisir dan melegalisasikan aset. Kota Bandung aset melalui aset. Nah, ini harus kita. Oke, kalau begitu, oke Pak, di plotting Pak. Nah, jadi nu gaduh hajat memplotting antor SD sareng kelurahan teh sanes abdi Pak adanya. Tapi istuning difasilitasi sepenuhnya ku aset. Abdi mah cuma menandatanganan hasil aset. Merekom we. Soalnya abdi mah abdi hijau we banyak. Nah, itu jadilah Pak. Terbit buanana. SD Panggung Sari terbit sertifikat. Kelurahan terbit. Nah, atau mengingatkan kan deh Pak. Ya, bahwa itu terbit. Eta mah dasarnya abdi tapi difasilitasi sepenuhnya oleh aset. Nah, tas gitu Pak, udah dipegang aja, abdi keterang di aset disimpan dokumen ini yang aslinya Pak. Itu wali kotana waktu almarhum Pak Oden. Nah, Pak Oden Pak. Terus sekdana Pak Emak. Pak Emak Sumar. Nah, terus gitu, oke lah Emak. Nah, setelah tahun berjalan, nah Pak itu kan lengweh abdi teh. Keterang kan? Udah diproses ku aset. Jadi yang mobile mau BPN kan tadi Pak. Abi nanti terang anu kulit itu. BPN Pak. Nah,
kurang lebih tahun 2019 awal terbit tuh Pak ya. Udah Pak, bahwa udah ya bahkan yang menyerahkan sertifikat abdi kan dia nyerah PRW kan. Nah biasa depannya ngalor gitu Pak setelah kebutuhan abdi teh itu gitu. Aduh abdi dia asal luas ku abdi dia dokumen di sana lain apanya ku abdi dipelajari dulu sahur ini oke lang lepak gedinan Pak lang lepak kontrol tahun tapi 3 tahun 4 tahun Pak coba abdi teh maksud di situ Om Joy di situ teh kenapa minta sampai jedanya sampai banget gitu ya karena takut ada yang mengklaim di luar Bapak di luar kubu rapi ada yang mengklaim lagi gitu banyak ahli waris sah gitu banyak. Nah ini siapa namanya awal Haryanto SEMSI. Nah di sini menunjukkan Om penunjuk dan penetap batas dia jadi dua batas-batas ditunjuk oleh awal Haryanto SEMSI kuasa dari SDN 5253 Panggung Sari sebagai peminta. Pak, siapa tuh si awal? Pak dikat dulu ya Pak ya, sebentar ya Pak ya, dikat dulu ya. Udah Pak beres. Bahkan aset kota mengamankan produk itu Pak ya, yang saya tanda tangan 2 sertifikat Pak. Saya nggak mau jadi bemper. Yang tanda tangan saksi dan sebagainya orang aset Pak semua. Udah dibungkuk Pak. Abdi mungkin tanyakan, tapi tidak ada yang terlibat Pak anak Abdi atau apa sertifikat anu abdi mah. Nah, tiba-tiba plong tuh udah kan beres. Dia udah baik-baik. Nah, abdi nya kooperatif ya Pak. Ada Pak, ini mah terus dilegalisasi. Walaupun cenderung sepihak. Kelurahan sama SD. Nah, iya aman, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada bakasa ya berproses. Nah, abdi jadi tenang oke. Oh, iya. Luar biasa karena itu dipakai kepentingan publik. Terus legowo, abdi mah alhamdulillah Pak, karena ada yang kelurahan diridhokeun kieu. Oke, belum. Tiba-tiba sekarang, nah, kenapa Pak SD itu muncul lagi? Pak ini nih perlu diseremengkeun, nah ini perlu digabungkan jeung yang ada di aset Pak. Iya. Kenapa ini muncul lagi Pak? Jadi 2 sertifikat. Ada bahan kemungkinan, ada kemungkinan tapi banyak abdi tidak tahu. Kok SD jadi muncul 2? Dari jeung ahli warisna. Ai itu mah jelas-jelas diklaim tanah aset, itu mah Pak dasar daya tanah negara tanah aset lah. Anu ku abdi mah. Ai ieu mah aya kan. Nah, Pak, makanya abdi namanya kabel abdi kaget Pak. Dah ku abdi terus diproduk kita tambah bari Bapak teh secara ini tadi tulisan tapi secara ya kan banyak Bapak eta apa Udah tahu karena kan sebelum Pak Karna kan itu Bapak saya sudah seberapa kali ke Aceh ulang data. Aceh tidak punya data. Nah lemah ya. Terus waktu sekolah dipanggil ya. Iya. Di mana waktu itu tadi di Kebon Barunya sebelah di Kebon. Distrik ada, gelar data nggak punya. Jadi hari dari keluarga mah ya, orang tua pesan biarlah pelayanan publik. Kan ada catatan, jangan diperjualbelikan, terus ada pelepasan. Kan harus ada pelepasan. Jangan dilihat data. Iya, jadi maksudnya dia, kunaon orang dipersulit, saya tak. Betul Pak. Tadinya Dia terserah Pak Pemkot. Iya. Kalau prosedur masalah petanaan, apalagi ini yang tanah negara masyarakat menjadi jadi udah jelas negara. Nah itu Orangnya masih ada. Cuma waktu itu libur, lagi absen, cuti, jadi nggak ketemu. Tukang ukur masih ada di BPN Kota Bandung. Nah, makanya penanyakan, ini kan mau lari ke aset, harus ada rekomendasi kalau nggak lurah, ya kecamatan. Lurah tidak kooperatif, ya udah, I don't care dia bilang. Tanda tangan ini. iya. Berarti Ini kan maksudnya yang ya di libur- dia. yang liburkan Pak Karna. Kan di situ makanya dia membela Om karena secara tidak langsung memvalidasi kerjaan Om
yang dianggap tidak ada. Itu kan bisa kecurangan, Om. Iya, kecurangan terjadi.